Apa hubungan antara kita dengan Tuhan? Kalau ditanya dengan pertanyaan ini, sebagian kita mungkin akan menjawab bahwa kita manusia adalah ciptaan dan Tuhan adalah pencipta. Kita adalah makhluk, Tuhan adalah Khalik. Namun kalau kita hanya menjawab bahwa hubungan kita dengan Tuhan adalah antara ciptaan dengan pencipta, antara makhluk dengan Khalik, maka kalau semata-mata itu hubungan antara kita dengan Tuhan, lantas apa bedanya antara kita dengan makhluk-makhluk yang lain? Toh kita sebagai makhluk tidak sendirian. Di antara makhluk-makhluk yang berakal, ada manusia, ada jin, ada malaikat. Di antara makhluk-makhluk yang bernyawa, ada manusia, ada jin, ada binatang, hewan. Di antara makhluk-makhluk yang bergerak, ada manusia, ada jin, ada binatang, ada angin, dan yang lain. Artinya sebagai makhluk kita tidak sendirian. Sehingga kalau kita hanya menjawab bahwa hubungan kita manusia dengan Tuhan hanya sebagai hubungan antara ciptaan dengan pencipta, antara makhluk dengan Khalik, maka ini tidak istimewa. Karena toh kita tidak sendirian sebagai makhluk. Ada banyak makhluk yang lain yang tidak terhitung dan kita sama dengan mereka sebagai makhluk. Dan kalau semata-mata kita hubungannya sebagai ciptaan dengan pencipta, maka kita belum bisa menerjemahkan diri kita dan membedakan diri kita dengan makhluk yang lain, apa bedanya dari mereka. Itulah sebabnya Allah sendiri memberikan penjelasan dalam sebuah ayat yang kita sudah hafal. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni," atau illa liya'budun kalau di Waqaf. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembahku. Jadi keterciptaan kita sebagai manusia itu bukan sebuah tujuan. Penciptaan kita ini adalah sebuah proses dari ketiadaan menjadi ada. Dan ketika kita sudah ada, sudah lahir, maka begitu kita sudah lahir, sudah tercipta, maka berlakulah tujuan kenapa kita diciptakan. Apa tujuannya? Nah, tujuan itulah yang menjadi hubungan yang sangat dinamis dan aktif, yang sangat bernilai dan menjadi pembeda antara kita manusia dengan seluruh makhluk Allah yang lain. Ya, ini fungsi kita sebagai abd, sebagai makhluk yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, ya'budun. Dan tujuan ya'budun ini diberikan oleh Allah di situ ungkapannya dua, untuk jin dan manusia. Tidak untuk binatang, tidak untuk tumbuh-tumbuhan atau yang lainnya, makhluk yang lain. Tapi untuk jin dan manusia diberi tugas sebagai fungsi, sebagai tujuan dari penciptaan ini, yakni untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan begitu, hubungan yang paling fundamental yang menjadi tujuan kenapa kita diciptakan sebagai makhluk oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, itu adalah kita menjadi hamba dan Tuhan menjadi tuannya. Kita sebagai abd, Allah sebagai Rabb. Kita sebagai abid, Allah Tuhan sebagai ma'bud. Nah, ketika kita sudah berada pada posisi sebagai abd, sebagai penghamba, maka kita sekarang sudah punya tugas, sudah punya fungsi kenapa kita diciptakan. Fungsi kita, tugas kita, tujuan kita diciptakan adalah untuk menghamba kepada Allah, menyembah kepada Allah, melayani kepada Allah, dan melakukan gerak transformasi dari sekedar ciptaan menjadi hamba yang seharusnya menjadi hamba. Dan sebagai seorang hamba, maka hamba tidak memiliki kehendak kecuali kehendak Allah SWT. Karena ketika majikan sudah memerintahkan hambanya, maka hamba mengikutinya. Dan kata abdun, ketika sudah dinisbahkan kepada Allah, maka abd itu memiliki makna yang sangat positif. Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Tawwab, Abdul Razak, Abdul Manan, Abdul Rahim. Setiap kata abd dihubungkan, dinisbahkan kepada zat yang Maha Rahman, Maha Rahim, maka abd itu sudah memiliki bobot yang sangat positif, tidak sembarang hamba.
Dan ketika hamba, abad sudah dinisbahkan kepada nama-nama Allah, maka dia menjadi hamba yang bukan sekedar hamba, tapi hamba yang telah menjalankan fungsi dan tujuannya sebagai hamba yang melayani Allah Subhanahu wa taala, yang menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sebagai Tuhan, sebagai majikan, maka dialah yang menciptakan, dialah yang mengurus, dialah yang memelihara, dialah yang melindungi, dialah yang memberi rizki, dan menganugerahkan seluruh kebaikan-kebaikan yang sangat kita butuhkan kepada kita sebagai hamba-hambanya. Dan kebaikan-kebaikan itu telah Allah sebarkan kepada semua hambanya dan semua umat manusia. Maka manusia kenapa diciptakan? Jelas adalah agar dia menghamba kepada Tuhan, melakukan pelayanan kepada Tuhan, dan melakukan penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tentang hal ini, ketika Allah mengaitkan hubungan antara kita sebagai hamba kepada Rabb, kepada Tuhan, kepada majikan, kepada Tuhan, maka Allah adalah zat yang berikan kepada kita umat manusia berbagai macam kebaikan yang tidak pernah bisa kita hitung. Dan ketika kita menghamba kepadanya, maka kata Allah di Al-Quran, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Berbuat baik kepada siapa? Kepada sesama makhluk, kepada sesama yang bernyawa, kepada sesama manusia. Karena penghambaan kepada Allah adalah penghambaan kepada zat yang telah memberikan kepada kita kebaikan-kebaikan. Dan karena dia menganugerahkan kebaikan kepada seluruh makhluknya, maka dalam rangka penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga mesti menebarkan kebaikan-kebaikannya kepada makhluk-makhluknya yang lain. Maka penghambaan itu sifatnya bisa dua. Penghambaan secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala dan penghambaan secara horizontal, yakni mentransformasi kebaikan-kebaikan Allah, menggerakkannya menjadi kebajikan-kebajikan bagi makhluk-makhluknya lewat tangan kita sebagai hamba-hambanya.